Ini penampilan pertama saya setelah saya dilaporkan oleh seorang yang bernama Joko Widodo. Sangat-sangat disesalkan dilakukan oleh seorang yang seharusnya setelah beliau turun dari jabatan sebagai presiden 2 periode menjadi guru bangsa. Ya, saya ingin mengatakan, apakah Anda pada posisi sedemikian terdesak sehingga Anda perlu melakukan hal tersebut? Nah, ada yang menarik dari pembicaraan pakar hukum pidana, pakar hukum ya, dan juga mantan Menteri Hukum dan HAM zaman Bapak SBY, yaitu Bapak Hamid Awaludin. Mengapa dia melakukan pelaporan tersebut? Beliau mengatakan ini tidak lain karena memang hobinya melaksanakan sikap-sikap yang playing victim. Melaporkan udah berani. Membuat laporan tidak berani, melaporkan tidak berani, menggugat tidak berani. Cuma beraninya di sosmed aja, tantang, saya tantang. Tapi melaporkan tidak berani, menggugat tidak berani. Begitu dilaporkan orang, panik, baru bilang sosial media, saya Gulidi, minta Jokowi lah menyerah. Emang siapa kamu, mon? Jangankan ancaman penjara, Joko Widodo, ya, ancaman. Woi, matanya Rismon, jangan banyak bacot lu. Kamu sudah ngasih apa ke negara ini, Cuk? Sedangkan Pak Jokowi itu mimpin 10 tahun sudah bagus, mantap, dunia mengakui. Mulutnya kamu sudah ngasih apa? Tolong Pak Prabowo, Pak Kapolri, tangkap orang ini biar gak bikin gaduh. Kendainya deket sama saya, kamu selesai sudah mulutnya kamu, Cuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Kami bukanlah buzzer pihak manapun. Kami hanya menyajikan keputusan ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video yang menurut saya cukup menarik, yakni tentang si Rismon ya, atau yang biasa kami panggil Krismon alias krisis moneter. Gak jauh beda dengan saudara persusuannya ya, yaitu si maling panci yang kontennya sudah kita lihat 1 jam yang lalu sudah kami up ya. Si Rismon juga sibuk cuci tangan teman-teman ya. Aduh. Tetapi dari raut wajahnya ya, kalau kita teliti ya kasihan kali aku melihatnya. Kenapa ya? Karena tampak sekali bahwa si Krismon ini seperti orang yang sedang banyak masalah gitu ya, banyak pikiran dan mengandung aura-aura ketakutan yang sangat mendalam ya. Macam tagihan leasingnya sudah jatuh tempo gitu lah. Kusut kali wajah kau, Rismon, nggak sesuai dengan sesumbarmu beberapa waktu lalu yang menantang Jokowi. Selain itu teman-teman ya, juga ada si korlap kawin kontrak ya, yang juga sama-sama dilaporkan ke Polda oleh Jokowi. Kini mulai flying victim. Jadi saat ini program yang mereka program atau strategi yang mereka kembangkan ya adalah flying victim ya, macak korban. Nggak Roy Panci, nggak si Krismon, nggak si korlap kawin kontrak ya kan, semuanya macak sebagai korban. Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama. Kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Ini penampilan pertama saya setelah saya dilaporkan oleh seorang yang bernama Joko Widodo. Sangat-sangat disesalkan dilakukan oleh seorang yang seharusnya setelah beliau turun dari jabatan sebagai presiden 2 periode menjadi guru bangsa. Ya, saya ingin mengatakan, apakah Anda pada posisi sedemikian terdesak sehingga Anda perlu melakukan hal tersebut? Nah, ada yang menarik dari pembicaraan pakar hukum pidana, pakar hukum ya, dan juga mantan Menteri Hukum dan HAM zaman Bapak SBY, yaitu Bapak Hamid Awaludin. Mengapa dia melakukan pelaporan tersebut? Beliau mengatakan ini tidak lain karena memang hobinya melaksanakan sikap-sikap yang playing victim. Ya, agar senantiasa berada dalam pusaran pemberitaan. Ya, maklum ya, ini seperti post power syndrome ya. Setelah berkuasa, ya merasa terus ingin diberitakan sehingga akhirnya, mohon maaf, kali ini yang dilakukan itu tidak tepat. Bapak Ibu sekalian, perlu diketahui sebagai seorang pengacara ya, atau lawyer atau advokat, saya menjalankan tugas saya dengan sungguh-sungguh dari hati yang paling dalam. Ya, walaupun dalam setiap pekerjaan tersebut belum tentu saya dibayar. Ya, apalagi kerja-kerja untuk umat ini sangat mengasikkan bagi saya. Karena bayarannya adalah keriduan Allah Subhanahu wa taala, dan itu sungguh-sungguh ya, dan itu sungguh-sungguh, Allahu Akbar ya, dan itu sungguh-sungguh.
Ini adalah penampilan pertama saya di depan kamera, ya kan? Setelah sinetron ijazah palsu dilaporkan oleh Pak Jokowi. Ujung-ujungnya kau mewek. Coba kau tengok itu dua orang di sebelah kau itu, ya kan? Aduh, dia mungkin gini dalam hatinya. Aduh, ini sebentar lagi teman kita nih masuk penjara nih. Mudah-mudahan nggak nular ke gua gitu. Lu juga sok-sokan sana kemari fitnah ijazah Jokowi, adili Jokowi. Sekarang kau menyalahkan Jokowi hanya gara-gara Jokowi ya kan menggunakan haknya sebagai sebagai warga negara, ya kan, karena merasa terganggu selalu difitnah kemudian melaporkan ke polisi. Salahnya di mana? Lu yang suka memfitnah, lu mencaci maki, lah kok malah lu menyalahkan Pak Jokowi? Aduh. Lanjut. Bakal saya kuliti. JPU, polisi, ahli, bahkan gayanya aja mon. Meminta Jokowi menyerah, terus nanti di pengadilan akan dikuliti si A, si B, ini akan semua dikuliti. Seolah yakin bener gitu lah. Kalau omongannya boleh lah di sosmed, yakin, wah seolah paling benar sudah, wah paling hebat dah, tapi melaporkan dah berani. Membuat laporan dah berani, melaporkan dah berani, menggugat dah berani. Cuma beraninya di sosmed aja, tantang, saya tantang, tapi melaporkan dah berani, menggugat dah berani. Begitu dilaporkan orang panik, baru bilang sosmed media, saya gulidi, minta Jokowi lah menyerah. Emang siapa kamu mon? Ditertawakan ITSN kamu Amon. Udah. Kamu ditertawakan orang gitu lah. Membuat laporan dah berani, melaporkan dah berani, menggugat dah berani. Begitu dilaporkan orang, baru bilang suruh menyerah aja, nanti dikuliti. Apa yang dikuliti? Dasar kamu itu di mana? Kekuatannya Anda ada, kebenaran di tangan orang. Sudah ya, sianida ya. Aduh ya. Saya mengomentari si Krismonnya aja ya. Jangan Mas siapa namanya ini? Mas Ian Jibrilnya enggak lah ya. Karena sudah kita dengar bareng-bareng ya kan. Sangat koclak ya. Saya justru tergelitik dengan pernyataan si Krismon. Ya kan saya gulidi. Apa hanya yang kau guliti? Muka kau aja udah macam ayam kena virus. Macam ayam potong kena virus wajah kau ya. Ketakutannya kelihatan lah. Lanjut. waduh, Jokowi. Kenapa lo nggak nyerah aja kok ya? Resmon mempermalukan halak kita saja kau. Kenapa? Saya katakan demikian, kau ahli abal-abal. Ada dasar saya menyebutkannya. Ketika kau menertawakan bersama Rosuryo, ijazah Jokowi sudah menggunakan Times New Roman yang belum ada, kau bilang tahun 1985. Faktanya kau buka Resmon. Itu sudah ada tahun 1931. Dan Times di London itu sudah menggunakannya secara resmi pada tanggal 3 Oktober 1932. Mau ngomong apa lo? Lo modal cakep. Modal cakep kau, Resmon. Banyak kali tahu kau. Mempir malu kenal kita saja kau. Sok-sokan kau bilang bukan gampang. Kau lah bukan gampang memenangkan persoalan ini. Kau akan dipenjara kau, Resmon. Biar cita-cita kau terkabul. Ketika kau meninggal dibacakan risalah kau, tapi bukan dibilang
pejuang keadilan, tidak. Pejuang fitnah halak kita, itulah kau. Catat ya Resmond ya. Saya nyatakan kau bakal masuk penjara. Udah, karena kau menebar informasi palsu. Kau seolah ahli bersama si Roy Suryo. Kau bilang belum ada Times New Roman pada tahun 1985. Kau buka wawasan kau. Profesor apa kau? Ini wong deso, nggak punya gelar, tapi saya tahu informasi itu. Ya, selebel. Ya, memang kalau kita mau menelaah, ya nggak usah menelaah dalam-dalam ya. Kalau menelaah dalam-dalam itu berlebihan. Sedikit menelaah begitu saja ya. Kita sudah bisa memahami bahwa sebetulnya si Roy Panci ya, si krisis moneter ya kan, yang mengaku dirinya sebagai seorang ahli telematika, pakar digital forensik, sebetulnya adalah orang-orang ya yang asal mangap menurut saya. Ya sekarang begini aja teman-teman ya. Ahli digital forensik yang diandalkan adalah sebuah software. Sekarang saya bertanya, yang ahli orangnya ataukah softwarenya? Kalau software ya kan, kalau aplikasi apalagi AI yang open resources ya kan. Jangankan saya ya kan, jangankan saya, anak saya yang saat ini baru SD ya kan. Juga bisa gitu loh, membandingkan, mengkomparasikan dua foto atau dua video yang berbeda. Kenapa? Yang bekerja bukan anak saya, tapi software. AI gitu loh. Lah kemudian kepakarannya di mana? Aduh. Ini pakar jadi-jadian ya. Lanjut. Jangankan ancaman penjara, Joko Widodo ya. Ancaman. Woi, matanya Rismond, jangan banyak bacot lu. Kamu sudah ngasih apa ke negara ini, Cuk? Sedangkan Pak Jokowi itu mimpin 10 tahun sudah bagus, mantap, dunia mengakui. Mulutnya kamu sudah ngasih apa? Tolong Pak Prabowo, Pak Kapolri, tangkap orang ini biar tidak bikin gaduh. Kendainya deket sama saya, kamu selesai sudah mulutnya kamu. Cuk, bikin gaduh aja. Kamu sudah ngasih apa ke negara ini, ke republik ini? Jangan banyak bacot lu. Tidak terima kamu omongan saya, ketemu objek saya. DM nomornya ya. Bangsat ini. Kurang ajar bikin gaduh aja. Ketemu sama saya nanti. Saya pecahkan kepalanya itu. Kurang ajar bikin gaduh aja. Tepat Pak Prabowo, tangkap. Jangankan ancaman penjara katanya si Krismon di bagian depan tadi. Ya kan, jangankan ancaman penjara, itu beberapa waktu lalu teman-teman ya, ketika si Krismon ini berusaha bahagia gitu, berusaha tegar, berusaha kuat ya. Tapi dalam beberapa hari kemudian ya, ketika dia muncul di depan kamera gitu ya, kelihatan sekali bahwa sebetulnya dia penuh kepikiran lah kalau orang Jawa bilang gitu ya, kepalanya itu sesak. Sesak dengan pikiran-pikiran macam orang ya kan. Jatuh tempo tagihan leasingnya itu sudah jatuh tempo. Jadi kayak mukanya ditekuk aja gitu. Aduh. Lanjut. Oleh Pak Prabowo Subianto, terjunkan Kementerian Pendidikan Tinggi. Iya. Rismond Sianida, Anda itu seharusnya sebelum ngomong begini, yang di video saya stick ini, harusnya Anda itu mikir. Anda kan orang yang berpendidikan, setidaknya punya punya pemikiran, punya pandangan, ibaratkan tuh, dan mengetahui lingkungan Anda itu loh. Karena Anda sekarang itu kumpul dan bergaul dengan orang-orang, pertama, mereka kumpulan Anda itu loh, Rismond Sianida, itu adalah kelompok orang-orang yang anti dengan kemajuan bangsa dan negara ini. Kedua, orang-orang yang berseputaran Anda itu adalah kelompok orang-orang yang
yang ibarat itu tidak menginginkan kedamaian di bangsa dan negara ini. Yang ketiga, mereka adalah kelompok orang-orang yang anti dengan pemerintahan, yang tidak percaya dengan pemerintahan di negara ini. Itu loh Bang Rismon Sianida. Itu harusnya Anda ketahui gitu loh, Rismon Sianida. Nah, harusnya Anda pahami di situ. Nah, terus kamu loh, Rismon, ngomong minta ini bisa disudahi dengan Prabowo menurunkan menteri tertinggi pendidikan. Walaupun diturunkan nih dari Prabowo nih, dari pemerintahan, itu sebenarnya Anda sama dengan ingin meracuni lagi kelompok masyarakat yang tidak begitu mengerti. Stoplah sudah untuk menyebarkan racun gitu loh. Nanti toh di persidangan Anda umpamanya kalah nih, ibarat diturunkan menteri oleh dari pemerintahan, Anda dikalahkan, kelompok Anda itu, mereka akan teriak-teriak lagi loh, Rismon. Inilah katanya, kami sebagai rakyat ini dijolimi, dikriminalisasi, kriminalisasi umat. Itu nanti akan muncul bahasa mereka begitu, karena ini ada peran yang berkuasa sama yang mantan berkuasa, pasti akan begitu nanti kata-katanya. Jelas kelompok yang ibaratkan tuh yang bersama Anda itu orang-orang yang tidak percaya dengan pemerintahan dan anti dengan pemerintahan. Itu loh Rismon Sianida. Jadi jangan lagi kamu menebarkan racun gitu loh kepada masyarakat pengguna sosial media ini. Dan juga kalau kamu bilang ibarat itu untuk adu data yang mana diadu gitu loh. Kalau Bapak Jokowi sifatnya, ini Bapak Jokowi ya, Bapak Jokowi itu sifatnya, saya berjuang melakukan studi pendidikan di UGM 5 tahun. Jadi yang saya terima inilah ijazah dari UGM. Misal nih, kata Bapak Jokowi. Nah, kalau ingin jelas, tanyakan ke UGM. Pasti begitu nanti. Ya kalau saya berpikir begitu. Inilah hasil perjuangan saya selama 5 tahun mengenyam pendidikan, mengikuti studi di UGM. Kan begitu. Nah, kalau ibarat tuh kamu mau ibarat tuh ahli mendatangkan ahli, jangan kamu berharap dengan pihak Bapak Jokowi. Apalagi kamu meminta kepada presiden atau pemerintah untuk mendampingi Pak Jokowi. Itu sama dengan kamu ingin menimbulkan lagi permasalahan, akan meracuni masyarakat lagi, akan berkoar-koar lagi. Wah, ini nih ada kerjasama antara penguasa dan mantan penguasa. Pasti begitu. Itu pasti begitu. Jadi kalau kamu mau ibarat mendatangkan ahli, yang mana yang kalian percaya, datangkan. Mau dari negara manapun, datangkan dari pihak kalian. Kalau Bapak Jokowi, dia sebagai orang yang selama ini melakukan studi pendidikan, itu yang dia terima, itulah sudah. Mau gimana lagi? Jadi kalau kamu mau ibarat mau uji digital, uji teliti penelitian ilmiah, kamu berurusan dengan UGM. UGM itu mengeluarkannya asli atau tidak, original atau tidak, benar atau tidak. Itu kalian, itu ya Rismonnya, itu harusnya ke UGM. Maaf ya kalau saya seperti umpamanya jadi Bapak Jokowi, lah saya tidak tahu. Ya kalau ibarat kamu mau mendatangkan para ahli, datangkan aja, silahkan aja, ajak kamu bawa ini dokumen ibarat ijazah saya, kata Bapak Jokowi. Selama 5 tahun saya melakukan studi, silahkan aja gugat ke UGM. Kalau saya pasti begitu. Itu loh Rismon Sianida. Jadi tidak ada. Jadi kalau saya, yang menurut saya, Bapak Jokowi itu tidak penting mendatangkan ahli-ahli untuk pembelaan. Kalau ibarat kamu bilang apa tadi, kamu bilang kita akan adu data. Adu data apa yang diadu? Jangan-jangan kamu cuma data punya Bapak Jokowi, mau kamu adu lagi dengan punya data Bapak Jokowi. Seharusnya kalau kamu punya data apa yang kamu punya selain punya Bapak Jokowi? Begitu. Jangan punya Bapak Jokowi, dipoto-foto,
Itu dijadikan data. Terus mau disanding-sandingkan dengan punya Pak Jokowi asli. Ya terpojok kamu itu, Rismon. Jadi kalau mau meretakkan ahli, biar tidak ada nanti, walaupun nanti pihak kalian yang meretakkan ahlinya, itu pun pasti akan kalian bilang, ya inilah sudah, karena hukum sudah dibeli. Itu sudah beredar sekarang. Hukum sudah dibeli, hukum sudah dikuasai oleh orang penguasa, orang berduit, pasti begitu nanti. Jadi tidak ada habisnya. Jadi jangan kamu berharap ya, Rismon Sianida ya, berharap Pak Prabowo sebagai kepala negara menurunkan tim, ibaratkan tuh apa, tim ahli, ibaratkan tuh menteri pendidikan dan sebagainya. Jangan, karena kelompok kalian tuh tidak percaya dengan pemerintahan negara ini. Itu bahkan kalau kamu dengan cara begitu sama dengan kamu ingin membuat lagi kegaduhan dengan racun kamu yang akan kamu sebarkan. Ngerti nggak, Rismon Sianida? Biar paham ini. Jadi kalau kamu ibarat tuh, kalian mau ibaratkan tuh mau uji penelitian, ya kalian datangkan, kalian yang mendatangkan yang mana yang kalian percaya. Itu loh. Jangan ini belum apa-apa sudah dikriminalisasi, hukum dikriminalisasi, kriminalisasi, kan itu sama dengan, makanya kelompok kalian itu adalah kelompok yang meracuni masyarakat. Udah ya, responnya semoga paham. Jadi ya nggak usah ngeluh-ngeluh minta kepada presiden, tapi ya terserah aja. Kalau kalian mau minta, kalian aja minta ke Pak Prabowo, jangan mengharap Bapak Jokowi gitu loh. Itu aja. Tapi kalau yang bagus itu kalian sendiri sih berusaha cari ahli yang mana yang kalian percaya. Itu aja ya. Makasih. Aduh, ya. Saya tertarik dengan pernyataannya Mas Ian Jibril barusan, teman-temannya, terkait nama. Itu sianida dapat dari mana gitu loh. Tapi saya sependapat ya, saya tidak menyalahkan, dan ini tidak menurut saya bukan bagian dari penghinaan, karena memang si Rismon ini adalah salah satu orang gitu ya, salah satu aktor, salah satu akademisi yang mengaku sebagai ahli digital forensik ya, yang ikut berkuar-kuar ya, ikut melakukan analisis digital forensik pada kasus Jessica ya, kasus kopi sianida. Jadi wajar lah kalau si Rismon itu disebut oleh Mas Ian Jibril sebagai Rismon Sianida. Bukan untuk menghina marganya loh ya, tetapi memang memberikan predikat bahwa si Rismon ini adalah orang yang pernah ikut menganalisis kasus sianidanya Jessica. Aduh, lanjut. Aduh, Jokowi. Kenapa lo nggak nyerah aja kok? Bertambah parah kawan satu nih. Udah bocor halus, keliling pula lagi, udah tak bisa lagi ditampal. Kata dia, aduh Jokowi kata. Maksudnya itu kan, aduh Jokowi. Kenapa lah nggak nyerah aja kau ya? Kau lah yang menyerah. Memang kau pikir mental Jokowi itu mental tempe, mental kerupuk, kaleng-kaleng. Menyerah, memang kau siapa? Kau pikir pangkat kau lebih tinggi daripada Jokowi? Kau sudah menyerah, kenapa gak kau aja yang menyerah? Karena kau sudah pasti kalah. Kata dia, yang kau kiranya gampang nanti memenangkan ini di persidangan. Gampang lah memenangkan di persidangan. Jokowi punya bukti. Ada UGM yang membuktikan, ada kawan-kawan seangkatan dia yang membuktikan. Kau yang nanti susah membuktikan. Kata dia, bakal saya kuliti JPU, jaksa penuntut umum, polisi, ahli, bahkan Anda sendiri saya kuliti. Macam betul aja kau mengkuliti. Paling nanti sampai di pengadilan ya kan, diamlah kau macam banci. Kau bilang kita modal logika ini, bukan main-main ini. Aduh, ini bukan masalah logika. Kalau kau bicara pasal logika, ya nggak logika aja. Kalau kau menuduh Jokowi Dodo, ijazahnya palsu. Di mana kalau tak logika kau? Wali kota dia sudah pernah, gubernur, presiden. Nah, nggak logika. Kau menuduh Jokowi ijazahnya palsu. Sok pula kau. Ya, kita modal logika ini, bukan main-main ini. Anda boleh modal jaringan
Anda di kepolisian. Aduh. Kata dia, Listio Sigit Prabowo, Kapolri yang Anda angkat sampai sekarang, Prabowo, ya presiden kita Prabowo nggak berani ganti dia. Ini bukan masalah berani atau tidak. Kau paham tidak prosedur di negara Republik Indonesia ini? Kapolri itu, ya, itu atas persetujuan DPR diangkatnya, bukan cuman Pak Jokowi sendiri. Pak Jokowi mengusulkan nama-nama, disetujui oleh DPR, baru diangkat. Jadi kau, kalau nggak tahu kau, belajar kau lagi. Jangan sok pintar kau. Padahal bengak, minta ampun kau. Kenapa? Ya, kenapa Tuhan menakdirkan, ya kan, dari suku Jawa yang bisa memimpin di negara Republik Indonesia ini? Kalau sempat dari orang kita Medan, orang kita Sumatera Utara, nggak suka dia pecat, nggak suka dia pecat. Ada negara lain dia tak suka, perang. Hancurlah negara kita ini. Bersyukurlah kita, ya Allah menakdirkan pemimpin kita ini semua dari suku Jawa. Mereka punya kesabaran yang luar biasa. Kalau dari Sumatera, Sulawesi, apa nggak begadoh ya kita? Ada negara lain nggak suka riba, hancurlah. Kata dia lagi, bingung kita, kata. Ngapain kau bingung? Kau aja yang bingung, orang kau bengak. Kata dia kan, dia bingung katanya. Kenapa ya Prabowo Subianto ini katanya yang mati demi rakyat, saya siap mati demi rakyat, tapi ganti Listio kalau memang berani. Ini udah aku bilang tadi, ini bukan masalah berani atau takut. Ada undang-undangnya, ada prosedurnya. Bukan suka-suka kau aja, tak suka kau sama Kapolri, kau tukar. Belajar lagi kau. Kini kusarankan sama kau, 2029 nanti, coba kau mencalonkan diri dulu menjadi anggota DPR RI. Di sana baru kau bilang, aku tak setuju aku, ini jadi Kapolri. Itu boleh. Ini kau, suka-suka kau aja. Kau Prabowo, ganti Listio Sigit. Macam lebih tinggi pangkat kau dari presiden lagi. Jadi bilang dia kan, Jaksa Agung. Menteri-menterinya tinggal gantinya itu. Enak kali mulut kau tuh, macam tak sekolah kau. Kurasa kau ini kan udahlah bocor halus keliling, ya kan? Sengit lagi kau. Kata dia ganti pemerintahannya, ganti semua menteri, Jaksa Agung, Kapolri, supaya ada new chapter, ada harapan baru bagi rakyat ini. Masih nongol aja muka-mukanya menteri-menteri, Kapolri, Jaksa Agung yang diangkat oleh Jokowi. Kau pikirnya itu semua, ya kan? Joko Widodo yang menentukan. Itu persetujuan dari DPR. Paham kau? Makanya tadi gue bilang sama kau, bolak-balik gue bilang sama kau. Pergi kau dulu, 2029 kau calonkan diri kau dulu menjadi anggota DPR RI, baru kau bisa mengatur. Tak setuju kau? Kau bilang tak setuju. Macam gitu. Ini negara hukum, ada prosedur. Bukan suka-suka kau aja. Kata dia, siapanya Jokowi ini? Mantan presiden, nggak tahu kau rupanya. Kemana kau selama ini? Terus dibilang dia, berarti kalau nggak ada intervensi Jokowi, nggak menang ya Prabowo Subianto itu. Bukan begitu. Kalau tidak didukung memang sama Bapak Jokowi Widodo, ya kan? Prabowo mungkin tidak menang juga. Karena apa? Hampir sebagian pendukung Bapak Joko Widodo itu mendukung Prabowo Subianto. Jadi kau mau bilang intervensi, terserah kau lah. Yang penting Prabowo Subianto menang di saat dia berteman dengan Jokowi. Coba dulu Prabowo Subianto berteman dengan kawan kau, gerombolan kau sekarang ini, belum tentu Prabowo menang. Dia bilang dia Prabowo takut sekali sama Jokowi. Sambil ketawa dia, kacau katanya. Kau yang kacau, udah sengit kau. Bukan takut, mereka best friend forever. Mereka satu tujuan, sama-sama ingin membangun negara Republik Indonesia ini maju ke depannya. Sama-sama ingin memakmurkan rakyat Indonesia. Ini kau, benci kau sama orang, pecat. Benci sama orang, pecat. Mana bisa kau jadi pemimpin? Udah duduk aja kau di rumah sambil ngoceh-ngoceh. Ya gimana ya? Mengomentari si Rismon ini ya, katanya ahli gitu kan. Kalau ahli itu biasanya kan sudah S3 ya, doktor. Ya kan, doktor itu S3. Jadi karya ilmiahnya namanya disertasi gitu kan. Kalau S1 itu kan skripsi. Kalau S2 itu tesis ya kan. Kalau S3 itu kan disertasi gitu kan. Tapi kok
kok menurut saya semacam orang yang nggak punya otak begitu loh. Yang terdesak itu Anda. Kok bisa mengatakan bahwa Jokowi kenapa nggak menyerah saja loh? Anda seolah-olah ya kan berada di posisi yang benar dan di atas angin. Hei, salah Ferguson. Roy Panci ya kan, kau juga, Mbah Sengkuni dan para gerombolanmu itu justru dalam kondisi terdesak seharusnya kau itu yang menyerah. Jokowi di atas angin gitu loh. Hah? Karena Jokowi yang melaporkan, Jokowi yang memiliki data karena ijazah aslinya Jokowi punya, iya kan? Lah kok bisa menyuruh Jokowi menyerah? Jokowi nggak usah menyerah, kau akan kalah sendiri secara otomatis. Paham nggak kau itu? Aduh. Ya teman-teman ya, sudah kita saksikan bersama beberapa video yang sudah kami sajikan. Tadi di bagian depan kita lihat bersama video tentang korlap kawin kontrak ya. Yang justru menyalahkan Jokowi ya karena Pak Jokowi mengambil langkah hukum terkait fitnahan yang selama ini dialamatkan kepadanya mengenai ijazah gitu ya. Kok bisa-bisanya gitu loh. Saya tidak yakin Anda ini memiliki ya yakinlah Anda memiliki otak, tapi saya tidak yakin Anda menggunakannya. Bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda. Silakan tulis di kolom komentar baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf ya jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.